Amen. Praise the Lord. Haleluya. Yes, so ya ini yang akan kita pelajari. Get up and walk. Ya, to be honest sebetulnya ada hal lain yang ingin saya sampaikan, tapi seakan-akan ada ayat ini stuck terus. Kayaknya Tuhan mau kita belajar something dari ayat ini. Nah, tapi sebelumnya sedikit review ya, karena series ya saudara, series. Jadi sebelum kita maju selalu saya mundur sedikit untuk mereview dan maju, mundur sedikit maju seperti itu, supaya saudara ingat ya apa yang telah kita pelajari dan tidak lupa dan terus bisa mengingat. Karena begini saudara, pada saat saudara mendengar firman Tuhan ya, sekali lagi bahwa sayangnya itu tidak otomatis nempel di dalam hati kita dan kita bisa gunakan terus. Tidak otomatis nempel. Nah, kalau saudara, kebetulan saya dan istri saya aktif di seputar pendidikan. Jadi ada yang namanya belajar, proses belajar itu di dalamnya selalu ada yang namanya repetition. Kalau saudara masih ingat zaman dulu di Indonesia kita kenal yang namanya ulangan ya, tahu kan? Tentunya sesuai namanya ulangan berarti mengulang apa yang telah dipelajari. Mengulang tujuannya satu sebetulnya, supaya tidak lupa. Ya, jadi so I believe repetition is so important. Juga dalam hal kita mempelajari firman Tuhan selalu akan ada yang namanya repetition, pengulangan. Tujuannya sama supaya kita bisa mengingat apa yang kita telah pelajari dan tidak lupa. Nah, begitu kita ingat baru kita bisa menerapkan. Tapi begitu kita mendengarkan something, apakah itu firman Tuhan sehebat apapun, tapi lupa, sayangnya itu tidak bisa dipakai karena hilang dari memori. As simple as that. Ya, ingat saudara, pada saat kita belajar tentang divine healing, yang perlu dan penting sekali kita ingat terus adalah number one, God wants you well. Itu konsep yang saudara nggak boleh lupa. God wants you well. Selalu dan selalu, in any condition, God wants you well. Full stop. Benar-benar God wants you well. Caranya tentunya berbagai macam ya. Ada 1 cara, 2 cara, 3 cara. Ibaratnya, saya lupa kemarin saya share sama siapa. Intinya begini. Ilustrasinya, kalau saudara ada di sisi, ada sungai di depan saudara dan saudara mau menyeberang. Ya, sungai tapi saudara mau menyeberang. Tentunya ada berbagai cara untuk saudara sampai ke seberang. Ya. Cara yang dipakai mungkin berbeda-beda akibatnya dan effortnya. Saudara bisa langsung terjun ke sungai dan berenang, cepet lah, ya seperti itu. Tapi basah, nyampe, tapi basah, gitu loh. Ada risikonya, ada mungkin di tengah terlalu lelah lalu bisa tenggelam atau mungkin ada buaya atau apa, ya. Atau saudara bisa lempar tali ke seberang dan pakai tali, itu juga another cara yang lain. Atau mungkin membangun sebuah jembatan. Ya, sampai juga ke seberang, kering, tapi harus bikin dulu jembatan. Atau mungkin saudara tengok kiri kan, oh itu ada jembatan tapi tinggi, saudara harus manjat dulu, ada effortnya, sampai juga ke seberang. Sedikit lebih lama tapi kering, safe. Ya. Tapi intinya adalah dari sini saudara harus sampai ke sana. Seperti itu. Kita belajar tentang divine healing, ini luas sekali, dan kita belum masuk ke divine healing training. Ya, nanti kalau saudara berminat yang ingin mendalami, kita akan masuk ke yang namanya divine healing training. Itu beda dengan, bukan beda dalam arti lebih dalam lagi, lebih jauh lagi dibandingin apa yang kita pelajari hari Minggu pada saat sermon seperti ini. Ya, intinya seperti ini. Ingat, God wants you well. Tuhan ingin saudara sembuh, itu seperti itu. Itu yang perlu saudara ingat dan jangan lupa. Dan tentunya masih banyak lagi hal yang perlu kita pahami. Nah, sebelum kita masuk ke ini, get up and walk, mari kita lihat dulu di Acts 10:38 boleh. Tolong multimedia, Kisah 10 ayat 38. Nah, ini saya ambil yang bahasa Inggris karena bahasa Indonesianya sedikit beda sekali lagi. Ya, Acts 10:38 New King James Version. Now this is amazing. Ayat ini mungkin kita udah pernah baca berkali-kali ya, ini perjanjian baru. Tapi tiba-tiba ada sesuatu yang muncul yang saya mau share sama saudara. How God anointed Jesus of Nazareth with Holy Spirit. Stop sampai situ. Nah, kita tahu tentang Trinity. God, Father, Jesus, the Son, and Holy Spirit. Tiga-tiganya muncul di satu ayat. How God, the Father, anointed Jesus, the Son, with the Holy Spirit. Isn't that amazing? Yeah? And with power. Who went about doing good and
healing all. Nah, perhatikan ini, healing all. Nah, ini seperti missionnya Yesus, healing all, bukan healing some. Semua. Seperti kita sudah belajar, Yesus tidak pernah membiarkan orang yang datang kepada dia sakit, pergi tetap sakit. Orang datang kepada Yesus minta tolong, dibiarkan, tidak ditolong. Nggak pernah ada kan, saudara? Ya. Healing all who were oppressed by the devil. Ya. Healing, harusnya kalau ada kata healing all who were sick. Bukan begitu. Tapi healing all who were oppressed by the devil. Ini menunjukkan bahwa oppression yang disebabkan oleh orang ini, the devil, bisa menyebabkan sickness and disease. Jadi ada hubungannya. Oke, ingat ya saudara. For God was with him. Menarik. Dan dari sini kita bisa lihat apa yang bisa kita pelajari. How God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Spirit and the power. The power. Jadi di ayat ini kita bisa melihat adanya the power of God. That's number one. Lalu berikutnya, who went about doing good. Berarti kita bisa lihat the goodness of God. And healing all who were oppressed by the devil, for God was with him. What is that? The presence of God. Pelan, ulang. The power of God, the goodness of God, and the presence of God. That is amazing. Itu ministrinya Yesus. Ministrinya Yesus. Ya, amazing. Di dalam satu ayat saja banyak yang muncul. The power of God kita lihat di situ, the goodness of God dan the presence of God. Ya, terakhir, for God was with him. Nah, satu ayat lagi boleh, 1 John 3 verse 8. 1 Yohanes 3. Nah, ini dia. Nah, barang siapa yang tetap, ini bahasa Indonesia, barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Nah, yang B yang kita mau pelajari. Untuk inilah anak Allah, the Son of God adalah Yesus, menyatakan dirinya, yaitu supaya, berarti apa? Ini menjelaskan missionnya Yesus. Ya, menyatakan diri untuk apa? Supaya ia membinasakan perbuatan iblis. Destroy the works of the devil. Nah, membinasakan perbuatan iblis. Seperti kita tahu, ministrinya Yesus adalah kebanyakan selama dia melayani di bumi adalah heal the sick, cleanse the lepers, raise the dead, cast out demons. Betul kan? Jadi itu adalah perbuatan musuh. Kalau saudara kemarin datang di seminar, saudara masih ingat, ya? Ya. Jadi kita ingat pada saat itu muncul berarti it's not from God. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke get up and walk. So what is this all about? Nah, ini dia. Nah, menarik sekali nanti banyak yang kita pelajari. Ini adalah cerita tentang healing. Nah, kalau saudara baca di Alkitab, terutama di Injil, Matthew, Mark, Luke, and John, 4 Injil, saudara akan menemukan berbagai kisah menarik, which is amazing. Bagaimana Yesus berinteraksi dengan orang-orang yang datang kepada dia mencari pertolongan, apakah itu mencari kelepasan, mencari kesembuhan. Dan setiap cerita dicatat itu meaningful. Ada sesuatu yang bisa kita tarik dari satu cerita yang berbeda dengan cerita yang lain. Healing after healing stories kita akan lihat. Nah, ini menarik sekali. Nah, apa yang kita akan pelajari, ini versi bahasa Indonesia saya ambil ya. Ada banyak hal. Nah, ini cukup panjang tapi saya akan go through verse by verse. Ya, Markus 2 ayat 1 sampai 12. Oke, baik, mari kita baca. Oke, saya bacakan saja buat saudara. Kemudian, ya, sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun, sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Pada saat kita baca, kita begini saudara, berusaha masukkan ke dalam konteks ya. Masukkan diri kita ke dalam situasi. The best way is put yourself in the story. Banyak orang berkerumun, ramai. Bukan cuma segini jumlahnya, ramai. Banyak orang sampai tidak ada lagi tempat. Bahkan di muka pintu pun tidak. Nah, ibaratnya ini nggak ada lagi tempat. Di depan pintu semuanya dipenuhi orang. Bayangkan ya. Picture it in your mind. Sementara ia memberitakan firman. Ngapain Yesus? Mengajar. Memberitakan firman. Jadi ada firman yang keluar dari mulut dia. Sedang dia memberitakan firman kepada mereka, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang yang lumpuh. Digotong berapa orang? 4 orang. Orang lumpuh 1, digotong
4 orang. Oke, bayangkan ya, kayak ditandu gitu loh. Jadi orangnya lumpuh, berarti dia nggak bisa berdiri, ya. Digotong 4 orang. Ya, nah tentunya kita tahu bisa menebak orang lumpuh dibawa kepada Yesus supaya apa? Supaya disembuhkan. Itu kan, as simple as that. Ya, tetapi mereka tidak dapat membawanya, tidak dapat membawa orang itu kepada Yesus karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Ya, saudara pasti pernah dengar cerita ini. Ya, 4 orang membawa 1 temannya. Mau datang kepada Yesus, nggak bisa. Banyak orang, tapi mereka tidak menyerah. Ya, saya percaya bahwa saudara bahkan sampai sini sudah bisa sense something, mempelajari sesuatu, tidak menyerah. Ya, gimana caranya supaya masuk? Tidak dapat membawanya kepada Yesus karena orang banyak itu, lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Nah, ini cukup aneh. Tiba-tiba, ini lagi ibadah, gubrak, ini udah kebuka. Saudara bayangkan gitu, ini kebuka nih tiba-tiba. Yesus lagi ngajar, tiba-tiba, loh, kok terbuka? Atap terbuka, terus ada orang diturunkan kan? Oke, kita baca dulu. Ya. Lalu mereka buka atap di atasnya. Ya. Nah, sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Sebentar. Think about this. Mari kita masuk ke dalam cerita. 1 orang digotong berempat. Karena nggak bisa masuk, mereka manjat. Kepikir nggak? Manjatnya gimana? Itu bukan tangga loh. I believe mereka manjat ladder. Tangga yang apa? Ladder tau nggak? Yang vertikal gitu loh. Gimana bawa orang tandu berempat manjat? How did they do that? Gimana? Apa yang kita pelajari? It's not easy. Susah ternyata. Perlu effort. Ya, manjatnya gimana gitu. Ini zaman dulu saudara. Mungkin bukan tangga yang begini, yang tangga lurus gitu loh. Tangga bambu tau kan ya kalau di Indonesia itu. Manjat bawa orang lumpuh. Beresiko toh. Kalau jatuh nggak sembuh malah lebih parah. Berempat. Jadi satu kita pelajari idenya ini cukup cukup beresiko. Dan lihat, yang sakit 1 orang, yang datang berarti berlima, yang sakit plus 4 orang. Nah, Alkitab tidak menjelaskan di situ ini idenya siapa, idenya yang sakit, apa idenya ke-4 orang temennya. Bisa jadi yang sakit bilang, tolong dong aku pengen sembuh, tolong ini tuh kayaknya ada Yesus tuh yang tukang nyembuhin. Please bring me to that guy so that I can be healed. Ya udah deh bawa gitu. Mungkin seperti itu, kita tidak tahu. Tapi dibantu oleh 4 orang. Ingat, jadi ini detail yang akan kita pelajari. Ya. Ketika Yesus melihat imannya siapa? Mereka. Wow, this is amazing. Ketika Yesus melihat iman mereka, apa yang kita pelajari? Corporate faith. Nah, seringkali kita in a situation, we are in a situation, kita ada kesulitan, apa kita mengalami gangguan, apa mengalami simptom, seorang orang bilang sakit. Kita beriman supaya kita sembuh, atau kita berdoa datang kepada Yesus. Tapi ini iman mereka. Bukan dibilang ketika Yesus melihat iman orang yang sakit. Jadi kalau dari konteks kalimatnya, kemungkinan ini adalah inisiatif yang gotong. Yang sakit 1 soalnya kan, yang gotong 4. Ketika Yesus melihat iman mereka, ya oke, mungkin 5-5-nya beriman, bisa juga. Tapi most likely adalah iman yang gotong. Saya nggak tahu bagaimana mereka bisa tanda kutip begitu nekat dengan risiko seperti itu. Ketika Yesus melihat iman mereka, apa yang bisa kita pelajari? Kalau kita sedang mengalami sesuatu, kita perlu iman, itu ternyata bisa saudara. Jadi yuk kamu bisa bantu nggak kita beriman bareng yuk. Itu bisa ternyata. It's in the Bible. Gitu loh. Jadi kita bisa berdoa sendiri, wah sampai keringetan mungkin kita berjuang sendiri, tapi kita bisa datang kepada orang-orang yang percaya. Will you help me? Let's join our faith. Yuk kita berdoa untuk satu hal. Bisa saudara. Kita mengatakan itu bisa. Jadi corporate faith itu real, bisa. Nah bisa bayangkan saudara kalau kita sebagai satu tubuh Kristus, satu gereja berapa orang? 20, 30, 40, 100 orang. Kita beriman untuk satu hal yang sama. Bukankah itu akan amazing? Amin. Itu yang kita bisa pelajari. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada
orang lumpuh itu. Berkata bukan kepada mereka, berkata kepada yang sakit itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Wait sebentar. Kenapa dia nggak ngomong, "Engkau sudah sembuh"? Mungkin si orang ini bilang, orang temannya mungkin bilang, "Guru, teacher, Jesus, rabbi, we don't come here for the forgiveness of sin." You see, this guy is paralyzed. Ini orang lumpuh. Jadi kami bukan datang cari pengampunan. No, Jesus, no. Yesus salah. Yang kami cari kesembuhan. Mereka belum ngomong apa-apa, Yesus, dosamu diampuni. Wait, salah. Bukan itu yang kita cari. Kita cari kesembuhan. Did you get the picture? Tapi kenapa Yesus bilang dosamu sudah diampuni? Nah, kalau saudara ikut seri kita sudah belajar bahwa there is a connection between sin and sickness. Kenapa? Because sin is the main cause. Nah, dosa adalah sebab awal. Nah, saya bukan berkata dosa individual, personal sin. No, but the original sin. The sin of the first man, Adam. Gara-gara itu toh semua manusia jatuh ke dalam dosa. Gara-gara itu maka sickness, disease, death masuk. Kalau tidak ada dosa yang itu yang pertama kali, maka segalanya tidak akan menjadi buruk. Betul? Jadi itu connectionnya. Jadi bukan berarti, oke, saya berdosa. No, I'm not talking about personal sin or individual sin, but the sin, the very first one. Oke, nangkep ya saudara? Lihat, dosamu sudah diampuni. Kelihatannya salah alamat gitu. Oh enggak, bukan itu yang dicari. Orang jelas orang lumpuh, mestinya langsung bangkit dan berjalan atau. Tapi enggak. Dosamu sudah diampuni. Nah, ini menarik saudara. Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat, ya. Mereka berpikir dalam hati, mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah, siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada God himself. There's a dispute. Wah, ini blaspheming. Yang bisa mengampuni dosa hanya God the Father. Kenapa orang ini Yesus berkata dosamu sudah diampuni? Ini ahli Taurat, ahli. They know Bible back to back. Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. This is amazing. Jadi discernment sekali lagi ya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu?" And what's the question? Manakah lebih? Kenapa dia nggak tanya, manakah yang lebih sulit? Manakah yang lebih mudah? What's the detail? Manakah yang lebih mudah? Bukan manakah yang lebih sulit. So it's easy stuff for Jesus. Manakah yang lebih mudah? Jadi apa yang dilakukan Yesus tuh, oke, lanjut dulu. Manakah yang lebih mudah? Mengatakan kepada orang lumpuh ini, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Jadi Yesus melemparkan pertanyaan kepada orang-orang yang menuduh dia. Oke, mana yang lebih mudah? Nah, sekarang saya ajak saudara mikir. Kalau saudara ada di sana dan Yesus bertanya kepada saudara, yang lebih mudah, perhatikan, bukan yang lebih sulit. Yang lebih mudah yang bagaimana? Mengatakan dosamu sudah diampuni atau mengatakan bangunlah, angkat tilammu dan berjalanlah. Ayo, yang mana yang lebih gampang? Menurut saudara yang mana yang lebih gampang? Which one is easier? Dosamu sudah diampuni. Betul? Oke, kenapa? Kenapa saudara pikir itu lebih gampang? Karena nggak kelihatan. Kalau dia ngomong, angkatlah tilammu dan berjalanlah, atau dia berkata, penyakitmu sudah sembuh, ya harus ada evidence, harus ada proof-nya. Tapi kalau dia cuma ngomong dosamu sudah diampuni, kan nggak kelihatan tuh di dalam. Maka itu lebih mudah. Nangkep ya? Oke, sampai sini. Oke. Nah, lanjutnya apa yang terjadi? Tetapi this is amazing. Supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia, human, Yesus sebagai the Son of God, berkuasa mengampuni dosa, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan bangunlah, angkatlah tempat tidurmu. Wah, ini ketutup, sorry. Dan pulanglah ke rumahmu, dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang itu, sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah. Katanya yang begini belum pernah kita lihat. Lihat. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia, human, Jesus,
Mereka kan bilang yang bisa mengampuni dosa hanya God. Karena dia nggak mau mengakui bahwa this man is God. Oke? Bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Jadi gini loh. Karena Yesus tahu bahwa mereka tahu yang lebih mudah adalah mengatakan dosamu sudah diampuni karena nggak kelihatan, maka dia melakukan yang lebih sulit. Sehingga tanpa harus membuktikan, dia membungkam mulut mereka bahwa kalau dia bisa melakukan yang lebih sulit, yang lebih mudah, pasti bisa. Did you get it? I'll do it again. Kelihatannya pada bingung. Lihat, mengatakan bangkit dan berjalanlah lebih susah karena perlu bukti, betul? Mengatakan dosamu sudah diampuni lebih mudah karena nggak kelihatan. Nah, Yesus kan melakukan yang gampang tuh tadi kan. Terus dia bilang nggak bisa, itu cuma bisa dilakukan oleh Allah. Maka dia membuat yang lebih sulit. Ini kan berikutnya dia buat yang lebih sulit. Untuk membungkam mereka untuk membuktikan bahwa kalau aku bisa melakukan yang lebih sulit, yang tadi yang gampang itu aku bisa. That's number one. Dan kedua itu untuk menunjukkan kepada mereka, karena mereka berpendapat dari dispute yang bisa mengampuni dosa adalah God only. Berarti dia membuktikan I am God. Did you get the lesson? This is amazing. This is amazing. Ya. Jadi dalam satu cerita ini banyak yang kita bisa pelajari. Nomor satu adalah corporate faith. Datang kepada Yesus bareng-bareng. Ya. Nah, 4 orang itu tadi yang menggotong itu, satu mereka harus melalui rintangan dan beresiko. Resiko yang dihadapi mungkin yang terbesar bukan 4 orang itu, tapi yang mengalami risiko terbesar yang digotong. Karena kalau sampai jatuh, yang digotong mungkin yang akan mengalami masalah terbesar, ya kan? Tapi mereka datang dengan iman mereka sama, corporate faith, sepakat untuk hal yang sama. Mereka mempercayai bahwa oke, yang namanya Yesus itu bisa menyembuhkan. Ya, kita nggak tahu di ceritanya apakah sudah terjadi argumen di antara yang lumpuh atau terhadap orang yang gotong, kita nggak tahu karena kita tidak menjelaskan. Atau bisa jadi ini adalah ide teman-temannya. Atau ya nggak tahu lah karena nggak dijelaskan. Tapi pasti satu hal, mereka sudah tahu bahwa yang namanya Yesus itu bisa menyembuhkan penyakit. Kenapa? Kalau tidak, dia nggak akan coba-coba mengambil risiko dan menempuh jalan yang sulit. Jika dia nggak yakin, bisa nggak ya? Seperti itu, saudara. Ya, makanya sampai manjat, bongkar atap. Ya, walaupun ini kalau dilihat ceritanya, wait sebentar itu rumahnya orang dibongkar atapnya. Udah selesai, beresin dong. Kan mesti gitu, nggak ada di cerita itu. But this is amazing gitu loh. This is amazing. Jadi saudara baca Alkitab, saudara masuk ke dalamnya sehingga saudara tahu detailnya. Apa yang terjadi, mengapa demikian. Yang ngomong siapa, ditujukan kepada siapa. Ya, ini luar biasa satu. Ya, dan dari sini kita lihat bahwa there is a connection. Makanya kita belajar di seri Divine Healing bahwa forgiveness itu selalu connected dengan divine healing. Nah, the great news adalah kita lahir baru, kita menerima Yesus itu berarti kita forgiven. Gitu. Dosa kita diampuni karena kita dibersihkan dan diganti dengan righteousness. Dan kita sudah belajar bahwa itu it's one package with healing. Kita forgiven, kita diampuni dosa kita itu satu paket dengan healing. Segala sesuatu yang diakibatkan oleh dosa itu juga diselesaikan pada saat dosa diselesaikan. Nah ini di dalam satu cerita dua-duanya been dealt with. Beres. Dan dia lakukan itu dua-duanya. Dosamu diampuni, habis itu bangkit dan berjalanlah. Oke? Dan ingat kita bicara dosa diampuni itu mungkin bukan dosa personal kita, tapi dosa yang dari the original one ya. Tadi saya sudah sampaikan kepada saudara. Ya. So please bagaimana kita berlaku adalah no more condemnation. If you are in Christ Jesus ya, Roma 8 ayat 1, no more condemnation. No more condemnation. Jadi jangan pernah kita terkondem bahwa aku sakit nggak sembuh-sembuh mungkin karena aku ada begini, aku masih berdosa. No. If you are in Christ Jesus, Holy Spirit is in you, and that's it. You are righteous karena dibenarkan, bukan karena kita berbuat benar. Tapi karena kita telah dibenarkan, maka kita dimampukan berbuat benar.
Seperti itu. Nah ini foundational, ini konsep yang harus kita pegang supaya kita berjalan lurus. Oke? Oke, nah satu cerita lagi saudara. Nah, satu cerita lagi. This is amazing, another story about healing. Dari Matius 15 ayat 21 sampai 28. Kita akan belajar dari cerita ini saudara. Yes, mari kita baca. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru. Seorang perempuan Kanaan, berarti perempuan ini bukan orang Yahudi, ya, bukan orang Israel. Seorang perempuan Kanaan dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Ini bukan, mungkin kalau dari ayat ini kita lihat mungkin ini bukan sakit fisik, ya, tapi attack by demonic spirit, ya, kerasukan setan, jelas sekali di situ ditulis. Kasihanilah Tuhan ya kasihanilah aku ya Tuhan anak Daud. Oke, apa yang kita bisa pelajari? Nomor satu, dia bukan orang Israel. Oke, bukan orang Israel. Lihat apa yang dia katakan. Ya Tuhan anak Daud. Ya Tuhan anak Daud. Now ini nggak masuk akal. Karena seorang yang bukan orang Israel tidak ada urusannya dengan ini, kalimat ini. How did she know? Hanya orang Israel yang tahu, ya Tuhan anak Daud. How did she know that? Dia bukan orang Israel. Tidak ada satupun orang non-Yahudi yang menggunakan kalimat, ya Tuhan anak Daud. Jadi dia datang addressing Jesus sebagai Lord and the Son of David. Dari mana dia tahu? Hanya orang Yahudi, hanya orang Israel yang akan memakai kalimat ini. Ingat, dia orang Kanaan. Berarti apa? Berarti dia sudah pernah tahu tentang Yesus. Sampai dia tahu bahwa this man, bayangkan ini zaman dulu, kita semua tahu karena kita baca Alkitab, zaman dulu dia udah tahu ini. The Lord, Son of David. Non-Yahudi. Dia sudah tahu. That's number one. Karena anakku perempuan. Dia datang kepada Yesus. Yang bermasalah siapa? Anaknya, bukan dia yang sakit. What is the lesson? Kita bisa datang ke hadapan Tuhan dengan iman kita, karena kita percaya kepada Yesus, untuk orang lain. This is huge. Untuk orang lain. Kalau yang tadi, barengan. Iya kan? Yuk kita bersatu hati dengan iman. Let's join our faith. Kan gitu kan? Kalau ini enggak, dia datang sini, anaknya enggak diajak tuh. Anaknya nggak diajak. Dia datang untuk anaknya. Dan, nah berarti kan, tidak ada catatan. Kita tidak tahu anaknya ini percaya apa nggak sama Yesus. Loh, nggak tahu loh. Ibunya percaya, karena dia datang. Bukan cuma percaya, dia tahu. Lord, Son of David. Ya, have mercy on me. Ibunya percaya, ibunya datang kepada Yesus untuk anaknya. Anaknya percaya apa enggak? Kita nggak tahu. Tapi dia datang untuk problem orang lain. Please remember this. Dia datang untuk problem orang lain. Kalau saudara punya ada sanak saudara, teman, kerabat, family saudara yang dalam kesulitan, berarti kita tahu kita bisa datang dengan iman kita untuk orang lain. It's in the Bible. Ya, bisa. That's one level, bisa saudara. Ya, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Wait, didiemin, dicuekin. Tidak dijawab. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepada Yesus, suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan teriak-teriak. Nah, habis itu Yesus ngomong, jawab Yesus, tapi jawabannya nggak enak. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Dengan kata lain, sorry, kamu bukan orang Israel. Dengan kata lain itu, secara halus begitu. Sorry, aku tidak diutus kepadamu. Aku hanya diutus kepada orang Israel. Jadi Yesus tahu misinya hanya kepada Israel. Ya saudara tahu ya, sebelumnya memang keselamatan hanya
untuk Israel. Tapi karena mereka menolak Yesus, akhirnya Gentiles comes. Ya, saudara tahu ya, udah tahu itu ya. Ya kalau belum ikut som. Daftar ke Julius, mana Julius? Oke. Tetapi perempuan itu mendekat dan I love this word. Dan worship. Oh my goodness, I love this. Perempuan, lihat. Ini nggak ada di depan. Dia ngomong memang, have mercy on me, Lord Son of David. Tapi kedua kali dia datang and worship. Saudara boleh buka di bahasa Inggris. Dia tulis. And then she comes and worship. Pada begitu dia worship. Kalimatnya semakin sederhana justru. Lord, please help me. But worship. Nah, kita tahu worship itu bukan hanya postur fisik, tidak, tapi sesuatu yang dari dalam dia. Ya. Dekat dan menyembah sambil berkata, Tuhan tolonglah aku. Jawabannya masih nggak enak. Tetapi Yesus menjawab, aduh, ini nggak sopan sih. Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Kedengaran kasar, tapi kalau saudara lihat di teks aslinya ini bukan anjing, tapi papi, anak anjing, anak-anak anjing. Original teksnya berkata demikian. Karena ada bedanya antara anjing dan anak-anak anjing. Ya, cultural, secara budaya, anjing itu kalau saudara baca Alkitab, anjing itu sesuatu liar, hidupnya di luar ya, keluyuran kemana-mana. Tapi anak anjing itu berbeda. Ya, saudara tahu papis, ya. Tidak baik mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Dengan kata lain, tidak bisa. Sorry, I cannot help you. Because I cannot give this healing to you. Because it's not for you. It's been prepared for the Jewish people only. Now think about this. Ditolak, saudara. Hei, ditolak sama Yesus. Secara halus. Belum selesai ceritanya. Look. Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak, dan dia bilang bagi orang Israel, ya, dan melemparkannya kepada papis, anak anjing. Oh ya udah deh kalau gitu. Perempuan itu menyerah. Oh ya udah kalau bukan untuk saya ya udah deh. Gimana ditolak? Udah pergi aja. Tapi tidak. Apa yang dia lakukan? Kata perempuan itu, benar Tuhan, namun, no, this is amazing. Anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari mejanya. Dari meja tuannya. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika juga anaknya sembuh. Anaknya jauh mungkin jaraknya. This is distance healing. Dari jauh. Tapi ini saudara. Benar Tuhan, namun anjing itu, jadi dia tahu, makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Wait, how did she know that? Dari mana dia tahu? Maksudnya tahu apa? Itu kan tadi ditolak ya, rotinya nggak dikasih. Tiba-tiba dia punya ide dari mana? Oke, nggak apa-apa, nggak usah rotinya, remah-remahnya aja cukup. Saudara ingat seorang yang juga non-Yahudi datang kepada Yesus, ya, seorang Romawi yang bilang hambanya sakit, Yesus bilang, oke aku datang. Oh nggak usah, ngomong aja, cukup katakan sepatah kata maka hambaku sembuh. Itu juga gitu kan, aneh, dari mana dia tahu bahwa satu kata Yesus cukup untuk menyembuhkan? Ya kita nggak ada waktu untuk buka yang itu soalnya. But that's another amazing story. Nah ini mirip saudara, dari mana dia tahu bahwa oke nggak usah rotinya, remahnya aja cukup. So what can we learn? Number one, healing is children's bread. My goodness, healing is children's bread. Healing is yours. Okay, I'm not a Jew. Mungkin kita akan berpikir seperti itu. Oh, kita bukan orang Israel, tapi kita bicara Israel literal sama Israel spiritual itu begini. If you are in the covenant with God, you are spiritual Jews. That means healing is for you. Healing ya, itu adalah roti buat engkau, disediakan bagimu. My God. That is amazing. You have to meditate on this, otherwise it's going to be just something like that. Hilang cepat. Kalau saudara stop and you meditate on that, kita akan tahu bahwa betapa berharganya itu disediakan bagi kita sebagai makanan. Bread, ya, children's bread.
healing. Bahkan dikhususkan nggak bisa, ini hanya buat anak-anak. Orang lain mau minta nggak dikasih. Buat saudara. Seringkali kita nggak sadar ini. Kenapa? Because Lord, everything is good. Semua baik-baik saja. Pada saat kita baik-baik saja, kita bisa biarkan saya nggak perlu healing. Wait, ntar dulu mungkin nanti 2-3 hari lagi engkau harus gotong tandunya orang. Hai. Come on. Maybe it's not for you. Maybe for your family members, for your relatives. Mungkin suatu saat saudara yang gotong tandunya orang. Bukan saudara yang sakit. But imanmu dibutuhkan di situ. Bukan imannya yang sakit. Come on. Tapi itu nggak bisa kalau saudara tidak punya faith yang sama. Gitu loh. Jadi meskipun kita sedang baik-baik, puji Tuhan, everything is good. But remember, you have the provision for you. Yes. And the amazing thing is what? You can take whatever actually given for you for other people. So, bisa diambil untuk orang lain. Lanjut ya. Ya. Kata perempuan itu benar, Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu." Stop dulu. Saudara tahu ya bahwa Yesus jarang memuji orang dengan, "Oh, besar imanmu." Bukan orang Yahudi dibilang punya iman besar. Nah sekarang saya ajak mikir lagi saudara. Dari ayat ini kira-kira kalau saudara harus ujian. Ditanya soalnya gini, besar imanmu, dari habis baca teks ini kira-kira menurut saudara definisi iman besar itu kayak apa berdasarkan cerita ini? Apa? Menurut saudara apa? Kenapa Yesus bilang besar imanmu? Kira-kira. Kenapa? Besar imanmu. Itu kan? Karena apa? Kenapa? Karena I know this is not a seminar, but yeah. Kenapa? Oh, karena remah-remah aja tahu. Oke, that's a good one. Karena dia bisa punya kesimpulan nggak usah rotinya, remah aja cukup. Jadi itu dianggap Yesus sebagai iman besar. Oke, good. Ada lagi pendapat lain? Karena dia yakin Tuhan pasti sembuhkan. That's a good one. Ada lagi. Kenapa dibilang imannya besar? Karena ngotot. Menarik. Ngotot, nggak udah ditolak, dia nggak mundur. That's a good one. Itu menarik sekali. Karena ngotot. Udah ditolak loh, bener. Dan dia nggak mundur. Maka dibilang, oh besar imanmu. Ada pendapat lain nggak? Karena dia tidak tahu hukum Taurat, maka dibilang imannya besar. Oke? Udah bingung. Ada lagi nggak? Oke, kita lihat ya. Saya kasih ilustrasi begini. Nah, semua jawaban itu good. Semua jawaban itu. Memang Yesus tidak menjelaskan mengapa disebut imannya besar. Tapi kalau kita lihat the whole gospel, Matthew, Mark, Luke, and John, cuma 2 kali Yesus ngomong imannya besar kepada orang. Dan dua-duanya bukan orang Israel. Dua-duanya bukan orang Israel. Satu orang Romawi, satu orang Kanaan. Gitu, saudara ingat cerita itu. Nah, saya kasih ilustrasi begini, saudara. Ada seorang yang kaya raya, dia memiliki banyak perusahaan, multinational companies, ya, dia punya banyak perusahaan. Ya, tiba-tiba suatu hari dia di kantornya, anaknya datang kepadanya dan berkata, "Dad, I need $50 million. Aku butuh $50 juta untuk apa? Because I want to make this. Menyebutkan rencana. Anaknya cuma ngomong gitu aja, menyebutkan rencana. Aku butuh dana $50 juta kepada ayahnya. Anaknya datang ya, anaknya tahu kan. Oke ya, setelah ya tanya ngobrol-ngobrol sebentar ya, oke, kasih sama bapaknya. Oke, nah nggak lama lagi ada orang datang, bukan anaknya kali ini. Bukan anaknya, bukan siapa-siapanya, karyawannya bukan juga, datang maksa. Saya mau ketemu pemilik perusahaan ini. Kenapa? Karena begini-begini, ya pokoknya saya harus ketemu dia. Datang lah, ya udah ditemuin lah. Oke, I have only 5 minutes for you. Terus orang ini bukan siapa-siapa, dia datang. I need $50 million. Dia punya request yang sama. Mungkin si pemilik perusahaan bilang, siapa lu? I don't know you.
Gitu loh. Aku nggak kenal kamu, tapi dia berani datang minta permintaan yang sama dan dia menguraikan saya perlu untuk gini. Saya tanya dari dua orang itu, yang mana imannya lebih besar? Yang kedua, kenapa? Yang pertama mungkin imannya nggak perlu iman bahkan ya. Gua anaknya, udahlah, aku anaknya, I can ask my dad. Tapi yang kedua, karena dia seharusnya, dia seharusnya not qualified. Tapi dia berani datang. This woman, he's not a Jew. She's not a Jew. Dia nggak qualified. Tapi dia berani datang kepada Yesus. Cuman karena tahu yang bisa menyembuhkan cuman Yesus. Jadi saudara tahu kalau di Alkitab dua-duanya yang diadres Yesus sebagai orang yang great faith, dua-duanya bukan orang Israel. Dua-duanya di luar perjanjian. Dua-duanya harusnya tanda kutip tidak berhak menerima dari Yesus, tapi mereka berani datang. Ya tentunya ada alasan lain, itu benar juga, ngotot itu benar juga sebetulnya. Dia persisten. Jadi dia punya mindset, pokoknya I'm not going without healing. That's amazing. Tapi satu hal yang kita pelajari bahwa healing itu disediakan buat kita, saudara. Buat kita sebetulnya. Oke? Nah, hai ibu besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Wow. Jadilah kepadamu seperti yang ini kalimat ini saya berhenti di sini dan oh my God, thank you Lord, thank you Jesus. Karena apa? Jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Bentar. Jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Itu Yesus yang ngomong. Teologi kita adalah jadilah kepadaku seperti yang kau. Are you still there? Ini Yesus yang ngomong. Jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Jadi seperti seakan-akan faith ini menembus batas-batas yang wajar. Ya. Jadilah kepadamu. Intinya seakan-akan Yesus ngomong, oke, karena kamu sudah tahu, sudah menembus batas dan imanmu itu diadres, dinyatakan oleh Yesus, kamu punya iman besar. Jadi sekarang apapun yang kau mau. Apapun yang kau mau. There is a dangerous statement. Apapun yang kau mau terjadi. Bukankah kalau seandainya Yesus berkata, jadilah kepadamu seperti yang kau perlu. Itu sudah sangat baik. Udah luar biasa. Seperti yang kau kehendaki. Wow, isn't that dangerous statement? Tapi kita tahu ini dikatakan bukan kepada semua orang, kepada that woman. Gitu. Nah, another lesson yang kita pelajari dari statement terakhir, jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Begini saudara, kita belajar tentang divine healing. Kita sering kali pada saat kita berada dalam situation, apakah kita mengalami symptoms, apakah situasi lain yang tidak berkaitan sama sakit penyakit, kita berdoa datang kepada Tuhan. Tapi satu kadang sering kita lupa apa enggak? Tahu enggak apa? Pertanyaannya pada saat kita tahu kita memiliki iman, pada saat kita datang kepada Tuhan, pertanyaannya ini, are you expecting to get the answer? Apakah kita masih punya expectation? Kita datang kepada Tuhan, worship team mulai kembali, tapi apakah kita datang dengan harapan? Ini beda saudara, beda. Kita berdoa, Lord, I'm in situation, please help me. I need your help. I need the healing, misalkan seperti itu. Tapi kita lupa berharap. Kita datang, kita berdoa, tapi kita lupa berharap. Begitu kita selesai doa, and we close our prayer with amen, oke, amen, udah. Habis itu udah, kita lupa, kita tidak berharap. Maksudnya apa? Kita tidak mengharapkan. Seakan pokoknya udahlah, aku udah doa, udah jebret, aku tutup, udah. And then it's like set and forget. No expectation. Tidak lagi berharap.
Saudara tahu kan bahwa between amen, amen berarti after you close your prayer with amen until the manifestation, sampai jawaban doa itu muncul, that is the battle. Karena apapun bisa terjadi di antara aminmu itu dengan jawaban doamu itu, apapun bisa terjadi. Expectation is very important. Harapan kita jangan sampai hilang di periode saat menanti. Menanti itu harapan kita jangan hilang. Maksudnya apa harapan kita jangan hilang? Maksudnya adalah kita tetap berdiri di janji Tuhan. Itu harapan. Harapan. Sehari nggak kelihatan yang ditunggu nggak datang, belum datang. No problem. Hari kedua terus berharap, terus berharap. I know this is not easy stuff. Kadang-kala kalau kita menunggu yang ditunggu nggak datang-datang, harapan kita turun terus sampai nol, hilang. Akhirnya ya udahlah, mungkin bukan untukku. No, it's for you. It's for you. You are in the covenant. Jangan lepas yang satu itu. Itu identitas. Harapanmu di dalam Kristus tidak akan pernah hilang. Tidak akan pernah mengecewakan. Sampai the moment terjadilah apa yang kau kehendaki. Haleluya. Let's pray.